Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang eksponen. Nah, eksponen merupakan suatu bentuk dari suatu bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang. Jadi, yang menjadi kunci di sini adalah suatu bilangan yang perkaliannya secara berulang-ulang. Nah, misalnya seperti ini. Kita mulai dari bentuk dan contoh dari eksponen tersebut. Nah, eksponen terdiri dari bilangan pokok dan juga eksponen yang menjadi pangkatnya. Nah, A di sini ya, ini sebagai bilangan pokok. Sedangkan yang ditulis di atas, ini yang menjadi pangkatnya, itu adalah eksponen. Nah, jika di bilangan pokok dipangkatkan dengan eksponen, dia akan memiliki arti seperti ini. Jadi A dikalikan dengan A, jadi suatu bilangan pokok akan dikalikan ya dengan bilangan pokok, dengan bilangan pokok, dengan bilangan pokok sebanyak N kali. Seperti itu. Nah, beberapa contohnya adalah seperti ini. Ada 2 pangkat 3. Ya, 2 bilangan pokok, 3-nya eksponen. Jadi artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Sebanyak eksponennya. Begitu pula 3 pangkat 2, di mana 3 bilangan pokok, 2-nya eksponen, yang memiliki arti 3 kali 3 sebanyak 2 kali, sebanyak eksponennya. Kemudian B berpangkat N, jadi B-nya bilangan pokok, N-nya eksponen. Sehingga dia akan menjadi B kali B kali B kali B sebanyak N kali. Nah, terdapat beberapa sifat-sifat eksponen. Seperti yang pertama, bisa kita lihat di sini. Jika A, ya suatu bilangan pokok berpangkat negatif, dia akan menjadi 1 per bilangan pokok yang sama berpangkat positif. Ya, kalau di sini N, negatif N, di sini jadi N. Ya, ketika di sini negatif M, di sini juga negatif, di sini jadi M. Berapapun itu di sini akan menjadi kebalikan atau seper dari bentuk positifnya. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada A 1 per N sama dengan P, di mana P, maka P berpangkat N sama dengan A. Oke. Kemudian ada A berpangkat M per N. Ini bisa kita pisah menjadi seperti ini. Kita M-nya kita pisahkan menjadi pangkat berpangkat seperti ini. Selanjutnya, ini adalah bentuk yang paling sering kita temui. Jadi A berpangkat M dikalikan dengan A berpangkat N. Jadi suatu perkalian 2 bilangan pokok yang sama. Kalau 2 bilangan pokok yang sama dikalikan seperti ini, dia akan menjadi A berpangkat M plus N. Selanjutnya, nah bedanya kalau ini perkalian, kalau dia bentuknya pembagian, sama saja, cuma dia akan menjadi pengurangan. Yang bagian atas dikurangi yang bawah. Eksponen atasnya dikurangi eksponen yang bawahnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada M, A berpangkat M, berpangkat lagi N. Jadi ini ada pangkat berpangkat. A berpangkat M berpangkat lagi dengan N. Sehingga menghasilkan A berpangkat M kali N. Selanjutnya di sini ada AB berpangkat M. Nah, di sini akan menjadi sifat distributif di mana M-nya ini akan didistribusikan ke bilangan pokok A dan bilangan pokok B-nya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini juga sama. Suatu bilangan pokok, cuma di sini dalam bentuk per.
sehingga menjadi kayak gini. Kemudian di sini ya mirip seperti penjumlahan eksponen ya. Tapi di sini eksponennya dalam bentuk pecahan, sehingga harus hati-hati dalam menjumlahkannya, terutama yang memiliki penyebut berbeda. Nah, contoh eksponen dan penyelesaian. Oke, di sini ada contoh. Sederhanakan bentuk eksponen 2 berpangkat 5 kali 2 berpangkat 3 per 2. Nah, sehingga dapatkan karena ini ya, ini perpaduan antara perkalian dan pembagian. Yang pertama kita seperti ini. 2 berpangkat 5 kali 2 berpangkat 3. Sehingga kita jadi seperti ini. Jadikan seperti ini. 2 berpangkat 5 plus 3. Ya, per 2 berpangkat 2. Sehingga menjadi 2 berpangkat 8 per 2 berpangkat 2. Karena bentuknya seperti ini. Per. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 2 berpangkat 8 dikurangi 2 menjadi 2 berpangkat 6. Nah, selanjutnya kita punya bentuk eksponen seperti ini. Misalnya, X berpangkat 1/3 berpangkat lagi 2. Dikalikan dengan X berpangkat 4/3. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Ya, karena ini pangkat berpangkat, sehingga 2-nya kita kalikan dengan 1/3. Akan menjadikan ya 1/3 kali X pangkat 4/3. Oke, karena ini perkalian dengan bilangan pokok yang sama, sehingga kita dapat jumlahkan saja eksponennya, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Selanjutnya, kita membahas mengenai bentuk eksponen dari ini ya. Pertama, kita lihat dulu di sini ada bilangan pokok A, ada bilangan pokok B, kita tidak bisa jumlahkan dia. Nah, kita sekarang pakailah ini yang bawah. Kebetulan A dengan A ada bilangan pokok yang sama, sehingga kita hanya bisa menyederhanakan bentuk yang seperti ini. Sehingga 2 dikurangi 1. Kenapa 1? Karena A tidak memiliki pangkat di sini. Dia diasumsikan berpangkat 1. Sehingga 2 dikurangi 1. Pangkat atasnya itu pangkatnya 2 atau eksponennya 2. A 2 berpangkat 2 dikurangi 1 kali B pangkat 3. Ya, B pangkat 3 tidak ada gini. Tidak ada ditulis saja, tidak ada disederhanakan, sehingga dapat seperti ini. Baik, sekarang kita akan menyoal mengenai fungsi eksponen. Nah, ini merupakan suatu fungsi yang bilangan pokoknya tetap, namun eksponennya dijadikan parameter. Nah, jadi bentuk umumnya akan jadi seperti ini ya. N, jadi fx ya sama dengan N kali A berpangkat X. Jadi X-nya ini, eksponennya ini akan berubah-ubah. Ya, misalnya dari F1 berarti N kali A berpangkat 1, F2 N kali A berpangkat 2, dan F3 N kali A berpangkat 3, seperti itu. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, untuk grafiknya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama ada grafik yang bertumbuh atau pertumbuhan eksponen. Yang kedua ada peluruhan eksponen. Pertumbuhan yang ini, misalnya dalam grafik jumlah penduduk yang selalu semakin lama semakin meningkat.
Kemudian bisa yes. Kemudian untuk peluruhan juga ada banyak, misalnya saja ketersediaan lahan, ya makin lama makin menyusut. Kemudian baterai HP kita juga merupakan peluruhan yang makin lama juga makin menyusut. Oke, di sini ada contoh soalnya. Jadi katanya di sini ada suatu eksperimen perkembangan bakteri. Ya, pada menit awal itu ada bakteri 30. Dia bertambah bakterinya menurut fungsi ini. Ya, fungsi fx 30 kali 2x ya, tiap x menit. Gambarlah grafik fungsi tersebut dari menit awal sampai ke 4. Oke, karena kita mulai dari menit awal, maka F-nya pasti F0 ya. F0-nya 30. Kenapa? Karena Fx 30 kali 2 berpangkat X. 2 berpangkat X, 2 berpangkat 0, itu akan menjadi 1. Sehingga 30 kali 1, F0-nya jadi 30. Nah, kemudian masuk ke fungsi menit awal. Nah, ini menit awal sampai ke 4. Coba kalian lihat di sini. X-nya ada 30 kali 2 berpangkat 0. 30 kali 2 berpangkat 1, 2 berpangkat 2, 2 berpangkat 3 kali 2 berpangkat 4. Jadi ini merupakan yang berubah adalah eksponennya. Oke. Ini kita lihat dari tabulasi ini. Kemudian yang kedua kita plot ya titiknya dalam diagram Cartesius. Nah, seperti itu. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya sehingga didapatkan grafik seperti gambar di langkah 3 tersebut.